hour later. 2 hours later. 3 hours later. 6 hours later. Tomorrow, the next day. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang akan melakukan presentasi mengenai analisis das belawan dengan menggunakan PC raster. Adapun kami ada 4 rekan. Yang pertama ada Galatia Valentin Hutagalung, yang kedua Iren Anggreni Burmanik, yang ketiga saya sendiri Miranda Putuba, dan yang keempat ada Marcelina Hutapea. Nah, untuk penjelasan mengenai tahap penggunaan analisis das belawan dengan menggunakan PC raster akan dijelaskan. Yang pertama yaitu Saudari Galatia. Kepada Saudari Galatia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis das belawan dengan menggunakan PC raster di Quizzes. Nah, pertama itu kita mempunyai data das, yaitu kita masukkan di proyek dari tempat penyimpanan kita. Nah, kemudian kita lanjut klik kanan pada file, kemudian itu sebelum kita ingin memotong das yang mau kita lakukan itu, yaitu seperti kami ini, kelompok kami akan membuat das belawan, maka kita klik di pojok paling atas itu, kita klik select in picture. Nah, kegunaan itu untuk memotong bagian yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Setelah kita sudah membuat itu, kita lanjut klik kanan pada file, kemudian kita export, lalu kita select in picture, kemudian kita pilih dan kita buatkan dengan nama. Nah, kemudian kita ke data dan belawan itu, kita klik, lalu kita add layer to project. Setelah itu kita perhatikan di extend coordinate reference system itu, kegunaan kita klik coordinate reference system itu agar bisa terlihat semuanya sejalan. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti yang ada di PPT ini di bagian yang kedua gambar. Kemudian setelah itu kita pilih raster, kemudian miscellaneous, pilih marge yaitu untuk slide all untuk menyatukan 4 data dan tersebut. Itu kegunaan untuk menyatukan 4 data. Setelah itu kita runkan, setelah udah kita buat seperti itu maka kita close-kan. Nah, sebelum itu untuk memastikan data DEM yang sudah dimasukkan pas untuk wilayahnya, kita bisa memasukkan peta Google Hybrid dengan cara kita klik bagian atas itu yang tools web, kemudian kita geomag service, kemudian pilih Google Hybrid. Nah, setelah itu maka tampilannya akan seperti gambar yang ada di slide PPT tersebut. Nah, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tahap yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iren. Kepada Saudari Iren, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, tadi setelah kita hybrid, kemudian kita merge pada raster, yang dimana yang tadi itu fungsinya itu fungsi raster, lalu extraction, clip raster, by max layer itu fungsinya itu untuk memotong data raster berdasarkan bentuk layarnya, lalu untuk mengambil bagian tertentu dari raster sesuai wilayah kami, yaitu wilayah belawan. Sekarang kita masuk ke yang dinamakan dengan tools georeferensi. Georeferensi ini dapat kita ambil di dalam ArcGIS itu sendiri, yang dimana georeferensi ini merupakan salah satu tools yang ada di ArcGIS. Caranya itu kita bisa cari di PC raster, kemudian kita pilih data merged, lalu kita convert to PC raster dengan format yang kegunaannya itu untuk memperbaiki distorsi georeferencing pada data raster yang disebabkan oleh perbedaan ketinggian dan kemiringan pada layar. Yang dimana fungsinya ini juga untuk memotong klip atau memotong data raster berdasarkan bentuk layar yang sesuai. Lalu untuk mengambil bagian tertentu dari raster sesuai dengan batas wilayah kami, yaitu wilayah belawan. Selanjutnya itu ada tools PC raster. Kita pilih hydrology and material transfer operation, lalu kita create, lalu kita save to file dengan nama flow direction, yang kegunaannya itu untuk menghitung aliran air ataupun energi air yang ada dalam save yang
save yang raster berdasarkan nilai ketinggian dari setiap sel-sel di air. Kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya itu tahap berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Marcelina. Kepada Saudari Marcelina, saya persilahkan. Baik, kemudian ubah properti pada file, pilih plated atau unique values yang berguna untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap nilai yang unik pada raster termasuk kelas penggunaan lahan. Kemudian klik kanan, pilih flow direction, pilih new raster attribute table. Kemudian klik tools geoprocessing, pilih Crayfish yang membantu dalam menampilkan data dalam format grid. Kemudian pilih PC raster LDD to grid. Kemudian save dengan nama flow dimesh. Kemudian klik tool geoprocessing dengan nama SteerModer untuk mengklasifikasikan dan menganalisis jaringan sungai berdasarkan alirannya. Kemudian dianalisis berdasarkan tools raster calculator untuk aliran sungainya. Kemudian tambahkan proyek dengan nama Strahler sebagai analisis sistem aliran sungainya. Nah, di sini kami membuat ada beberapa Strahler yang digunakan. Yang digunakan pertama itu kami memulai dengan awalan Strahler 5. Kemudian kami mencoba untuk menggunakan Strahler 6 hingga Strahler 8. Nah, kemudian pilih pada tools geoprocessing, pilih data management, kemudian pilih spatial raster yang digunakan untuk menganalisis data spasial, kemudian save. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya tahap berikutnya saya akan menjelaskan yaitu bahwa kita akan menggunakan if then. Nah, kegunaan if then ini untuk memanipulasi data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, if then ini bisa kita temukan dari PC raster, dari tools PC raster. Nah, setelah kita pilih, kemudian kita ubah mana saja yang akan kita pilih, yaitu channel. Nah, kemudian setelah kita pilih, maka kita akan simpan. Kemudian setelah kita simpan, kita run. Jangan lupa untuk di run. Nah, setelah di run, oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kemudian setelah di save file dengan nama ordinal yang tadi, kemudian kita ubah propertinya. Nah, properti tersebut boleh kita klik kanan pada file yang bernama ordinal. Nah, kita akan klik propertinya dan ubah beberapa yang perlu diubah seperti ada plated atau unique value. Nah, selanjutnya pada channel kita klik kanan dan kemudian klik attribute table. Nah, kemudian klik vektor, kemudian dari klik vektor kita centang create a new file. Nah, pada output file kita klik order. Pada bagian ini kita klik order. Nah, kemudian pada lembar lembar kerja ini, project yang ini kita klik case. Nah, kemudian kita isi dengan when cut sama dengan 8 dan 1 dan ada when cut sama dengan 9 dan 2, ada when cut 10 dan 3. Nah, selanjutnya kita save. Setelah kita save, maka kita ubah simbolnya menjadi single symbol. Kita boleh klik kanan pada properties yang tadi. Kemudian setelah kita klik, maka akan berubah simbolnya seperti ada ubah warna. Nah, seperti pada proyek ini kita udah ubah menjadi warna biru. Nah, setelah dari situ, kemudian kita masuk ke PC raster. Kita pilih catchment yang berguna untuk menentukan daerah tangkapan air dari setiap sel raster. Nah, tools ini untuk mengidentifikasi area yang akan mengalirkan air menuju suatu titik tertentu pada sel raster. Nah, LDD layer ini diisi dengan flow direction. Kita pilih bagian ini flow direction. Nah, kemudian outlet layer kita pilih dengan isi dengan outlet. Nah, di save dengan nama catchment. Kemudian di run. Setelah di run, maka tampilannya akan seperti pada layar ini. Nah, kemudian raster
kita conversion, kemudian kita polygon, raster ke vektor, kemudian beri nama yaitu run catchment. Yaitu kita pilih dari tools raster ini, kita pilih conversion. Nah, di sini ada pilihan kita klik polygon. Nah, di sini nanti kita akan mengisi beberapa file, beberapa nama yang penting untuk di save. Nah, ada beberapa file yang dipilih dari project ini dan kita klik save dengan nama run catchment. Maka hasilnya akan seperti pada gambar. Nah, setelah itu, kemudian kita klik vektor, kemudian kita klik geoprocessing tools, yang kemudian kita pilih clip. Nah, input layer dari channels dan overlayer dari run catchment, kemudian di save file dengan nama run channels. Setelah itu kita run. Kemudian setelah kita run, maka channel yang sudah kita run tadi, kita copy style dan pastekan pada run channels. Nah, pada project channels yang bernama channels, kita copy stylenya, terus kita paste pada run channels. Nah, setelah itu kita klik by raster by max, dan kemudian kita beri nama rar dem duplicate. Nah, kemudian kita duplicate layer, kemudian kita pilih property. Nah, setelah dari property kita ganti namanya, kita pilih dia jadi hillside, sehingga hingga hasil akhirnya akan berubah seperti pada gambar, yaitu akan nampak aliran airnya yang berwarna biru. Analisis das belawan dengan menggunakan PC raster. Nah, analisisnya itu bahwa menggunakan data ini terdapat kesamaan dengan data SRTM. Datanya itu di analisis data DEM lebih sebenarnya hampir sama, yaitu mulai dari tata letaknya dan juga dasnya, sehingga ada kemiripan data DEM dengan SRTM. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat tutur kata kami yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.